waktu itu cuma sampai ke Cengkareng. Di sini nggak mal-mal aja ya, nggak masalah. Kalau untuk perkampungan ini nggak ada sebenarnya. Jadi cuma antisipasi aja paling. Setiap semua kegiatan-kegiatan yang bersifat menyangkut masalah tentang keamanan, misalnya gini loh, kalau orang ibadah kan maunya aman, nggak ganggu. Artinya kita juga harus ada koordinasi. Setiap ada perayaan-perayaan kita koordinasi. Misalnya di sini kita ada perayaan, makanya kita perayaan nggak pernah dimulai antara jam 6 atau jam 7. Puncak acara keagamaan kita pasti dimulai jam 9 atau jam 12. Kenapa? Jam 6 waktu maghrib. Ada dari mereka itu ada yang nikahin orang muslim sini yang masuk Islam. Tapi mereka kesini masuk Islam gitu. Mungkin dari situ dari persaudaraan itu terus kalau misalkan memang ibarat yang lainnya memang kita nggak mau sama sekali tidak ada pengaruh ini kan ya. Mungkin itulah saling menjaganya, pengaruh dari manapun tidak ada. Inilah semacam lagi panas begini kita nggak semangat sama sekali tidak ikut-ikutan lah kalau kasarnya begitu. Sejarahnya masjid tahun pendirian atau siap ini kita memang tidak punya bukti otentik yang kuat. Dulu pernah waktu saya jadi pengurus masjid, kebetulan ini sekarang yang baru ini kejadian kami ada perjalanan dinas ke Cirebon ke Keraton Kesepuhan. Nah itu memang ada catatan, hanya ada catatan di sana perjalanan utusan dari Demak untuk menuju ke para alim ulamanya untuk menyebarkan agama Islam itu ke Banten. Tapi mereka ada di sini, di sini gitu. Di sini kan ada mereka itu hanya mendirikan tiang sama dari batang pohon kelapa dan bisa pesaunya pun sampai daun kelapa gitu untuk ibadah mereka itu. Nah mungkin cikal bakal masjid ini di situ gitu kan. Berdiri sejak abad ke-7. Tahun 1684. Ya, 1684. Bentuknya tidak seperti ini. Kenapa? Bentuknya seperti ini sudah ada restorasi. Kenapa pada saat itu didirikan kelenteng di sini? Karena pada zaman pedagang Cina datang, dulu kan ada persinggahan dari pedagang Cina, pedagang sini, makanya kelenteng ini berdekatan dengan sungai. Zaman dulu tidak ada yang namanya mobil, tidak ada yang namanya pesawat terbang, semuanya melalui sungai atau laut. Maulid ada karnaval perahu, mereka juga punya. Setiap bulan Juni ada pecun gitu kan. Kegiatan maupun ada acara persembahyangan maupun ada acara hiburan misalnya, itu harus dimulai dari Isya. Setelah Isya baru kita mulai. Jadi kita menghormati saudara-saudara kita yang juga yang melakukan ibadah sembahyang. Itu bentuk toleransi kita. Kemudian yang tadi saya bilang, setiap ada kegiatan kita ajak gabung. Ibadah pun mereka kadang-kadang kan suka ada suara-suara beduk juga kan. Ya memang kita udah terbiasa bagaimana ya, nggak merasa terusik, nggak merasa terganggu. Mereka seperti itu. Kalau misalkan di sini juga kan kalau dari puasa kan suka ada tadarusan gitu. Ya mereka juga asik-asik aja gitu. Udah kebiasaan. Inilah kami menjaga itu dengan cara ibadah. Kalau misalkan memang ada orang asing atau orang itu, kita tanya supaya mereka pun ikut aturan di sini gitu. Ini aja kalau misalkan dari sejauh mana ibaratnya kita bertoler atau bersosialisasi gitu kan. Ya alhamdulillah dari toleransi beragama kita baik, toleransi sosial kita baik gitu. Sekarang kalau hari
selingkungan. Ya, begitu. orang maksudnya begini. Begitu pun kalau misalkan kita ada banjir kan, pernah banjir gitu kan, Ya. yang mereka pun membantu dari Iya. dapur umum segala macam gitu dong. Distribusiin tuh berasnya, Indominya kan berasnya nggak minta ya. Dia dapat dan dia langsung direspon gitu Iya. aja gitu ini. Ya, alhamdulillah untuk toleransi sih kayaknya berjalan dengan baik. Perbedaan itu bukan jadi ruang pembatasan, tapi menjadi pemersatu. Kamu misalnya beragama A, saya beragama B, ya silakan, itu kan keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa dibeli loh. Siapa yang bisa keyakinan dibeli? Tidak ada keyakinan yang bisa dibeli. Keyakinan itu adalah dari hati sampai ke atas. Misalnya ada yang satu agama A, agama B, asmara dah. Saya ikut agama ini ya, saya ikut agama ini ya. Itu jangan sebagai satu pemisah. Ya kalau dia yakin dengan agama, silakan dengan agama dia. Kalau dia mau ikut silakan, berarti dia udah yakin gitu loh. Artinya keyakinan itu adanya di dasar hati, tidak bisa dibeli. Gitu kan? Artinya dia percaya dan yakin. Begini loh. Beda pendapat itu wajar, tapi beda pendapat yang bagaimana bisa kita atasi bersama. Dan satu lagi, toleransi tidak didasari oleh ego. Kalau didasari ego, bahaya. Artinya kita juga melepas ego kita, pribadi kita, supaya yuk kita juga menghormati orang lain dan kita juga bisa dihormati orang-orang lain. Gitu loh ya.